Pagi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada percakapan mengenai Bante Ananda dengan Sang Buddha. Waktu itu Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, tujuan dan manfaat apakah Bante dari seseorang memiliki perilaku yang bermanfaat? Nah, perilaku bermoral yang bermanfaat. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, Ananda, tujuan dan manfaat dari seseorang memiliki perilaku bermoral yang bermanfaat adalah ketidakmenyesalan. Nah, kita ketahui bahwa kalau seumpama di kehidupan saat ini kita ini memiliki perilaku yang bermoral, yang bermanfaat, kita ini tidak menyesal nantinya, yaitu kita mendapatkan banyak perolehan, teman-teman kita ini menjadi senang karena kehadiran kita, karena perilaku kita bermoral yang bermanfaat. Kemudian karena ketidakmenyesalan, berarti kita ini ketika di kehidupan saat ini menjadi manusia, kita tidak menderita, malah justru bahagia yang didapatkan ketika seseorang yang memiliki perilaku bermoral yang bermanfaat. Nah, ketidakmenyesalan ini juga dapat kita dapatkan ketika nanti meninggal dunia, kita bisa terlahir di alam-alam yang bahagia. Karena banyak orang yang memiliki perilaku yang tidak bermoral, moral yang tidak bermanfaat, sehingga ketika di kehidupan saat ini orang ini memiliki penderitaan yang luar biasa. Mereka akan menyesal di kehidupan saat ini. Nah, kehidupannya akan datang pun juga mereka akan menderita, terlahir di alam-alam bawah, alam sengsara, alam rendah, alam tujuan yang buruk, bahkan hingga di neraka. Karena mereka sudah terlahir di sana, wah, mereka merasakan penyesalan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah melihat sosok hantu kelaparan atau hantu menderita, nah, mereka juga memiliki penyesalan. Nah, kalau enggak pernah mendengar tidak, kenapa di gedung itu ada sosok perempuan yang nangis terseduh-seduh. Nah, lama-lama di sana nangis. Nah, karena mereka merasakan bahwa ketika kehidupan menjadi manusia, dia memiliki perilaku yang bermoral yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga ketika meninggal dunia, dia terlahir di alam apa ya? Di alam hantu menderita. Dia merasakan yang namanya penyesalan yang luar biasa. Nah, menderita sekali bagi seseorang yang memiliki perilaku bermoral yang tidak bermanfaat, yaitu merugikan dirinya sendiri. Atau bahkan ketika terlahir sebagai alam binatang pun juga akan menderita. Mereka akan merasakan rasa penyesalan yang luar biasa. Seperti burung, ketika dia terlahir sebagai binatang, burung, dia hanya makan, tidur,
buang air kecil, buang air besar, ya di situ. Wah, kalau kita coba makan, tidur, hanya dikurung di situ, terus buang air besar, buang air kecil di situ, kemudian kotorannya ini nanti nunggu dibersihkan mungkin seminggu sekali, mungkin 1 hari sekali. Wah, luar biasa menderitanya. Belum lagi ketika terlahir lagi di alam neraka. Banyak di suta-suta dikatakan bahwa ada satu kisah di mana Raja Bibisara, kalau tidak salah ingat, dia ini dalam perjalanan kemudian melihat sosok wanita yang cantik. Nah, yaitu di atas kayak balkon gitu ya. Nah, dia melihat sosok wanita yang cantik. Tapi ternyata wanita cantik ini sudah memiliki suami. Nah, tetapi dia memiliki pikiran untuk bagaimana untuk mendapatkan wanita ini. Walaupun dia mengetahui sudah ada suaminya. Nah, sehingga ketika malam hari dia melakukan perjalanan lagi, dia ini tidur. Kemudian mendengar suara-suara yang aneh. Nah, karena takut, kemudian menghadap Sang Buddha dan cerita, "Bante, tadi malam itu saya tidur, kemudian saya mendengar suara-suara yang mengerikan. Saya punya salah apa ya?" Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Sang Buddha bahwa suara-suara itu berasal dari alam neraka, yang ketika dia baru muncul, dia baru mengucapkan satu kata saja, kemudian dia harus tenggelam lagi untuk menderita. Yaitu dia ini terlahir di alam neraka, memiliki penderitaan, digodok di dalam satu kuali, direbus. Nah, kan kalau Bapak Ibu masak, kadang kan masakannya itu kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Nah, ketika makhluk ini muncul ke atas permukaan, nah dia baru mengucapkan kata-kata yang pertama. Nah, kata yang pertama, "Wah, sangat sungguh menderita saya. Kapan ya?" Kalau seumpama ketika di suta itu diterjemahkan, makhluk yang pertama dia mengatakan, "Wah, saya sangat menderita sekarang, terlahir di alam neraka." Wah, kemudian yang makhluk yang kedua, jadi ada 4 suara. Nah, suara yang kedua ini baru mengatakan satu kata, kemudian tenggelam lagi. Nah, yang diartikan sebagai, "Kapan ya saya di sini sudah 10.000 tahun lamanya, belum juga bisa terlahir kembali." 10.000 tahun loh, Bu. Nah, digodok di dalam satu kuali itu. Wah, sungguh menderita sekali. Kemudian yang ketiga, suara yang ketiga, dia memiliki tekad, "Wah, semoga nanti kehidupan yang akan datang saya bisa memiliki perilaku yang bermoral. Saya akan memperbaiki perilaku saya." Nah, kemudian tenggelam lagi. Nah, yang keempat, dia juga memiliki tekad bahwa untuk kehidupan yang akan datang tidak akan pernah melakukan perbuatan buruk, karena perbuatan buruk ini sungguh-sungguh menyesal dan menderita luar biasa. Nah, kita di dalam kehidupan sebagai manusia pun, kalau tangan kita memasukkan dalam rebusan minyak kayak gitu di dalam satu panci, wah, luar biasa sakitnya.
Apalagi makhluk neraka ini semua, seluruh tubuhnya itu direbus di dalam satu kuali. Wah, sungguh menderita. Dan itu pun tidak akan mati. Nah, sebelum buah karma buruknya habis. Nah, terus Sang Buddha menyebutkan, Bante Ananda bertanya lagi, tujuan dan manfaat dari ketidakmenyesalan apa, Bante? Nah, kemudian Sang Buddha menjawab lagi, tujuan dan manfaat ketidakmenyesalan Ananda adalah kegembiraan. Nah, kalau kita nanti di kehidupan saat ini tidak memiliki perilaku moral yang tidak bermanfaat atau yang memiliki manfaat, perilaku yang moral yang bermanfaat di kehidupan saat ini, karena kita sudah tidak menyesal, maka ada yang namanya kegembiraan. Wah, gembira dia. Nah, kemudian bertanya lagi, tujuan dan manfaat apakah, Bante, dari seseorang memiliki kegembiraan? Yaitu, Ananda, tujuan dan manfaat dari kegembiraan adalah sukacita. Nah, karena gembira ya kita memiliki sukacita. Nah, pikirannya penuh dengan kebahagiaan. Sukacita dia, karena tidak ada rasa penyesalan, rasa penderitaan itu tidak ada. Pikirannya menjadi sukacita. Kemudian tanya lagi, manfaat dan tujuan apa, Bante, dari seseorang memiliki sukacita? Manfaat dan tujuan dari sukacita adalah ketenangan. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu di kehidupan saat ini memiliki perilaku bermoral, wah, hidupnya udah bahagia, sukacita, kemudian hidupnya juga tenang. Tenang dari orang-orang yang mengganggu Bapak Ibu. Nah, tenang dari penderitaan-penderitaan yang lain. Tidak ada penderitaan yang menimpa Bapak Ibu ketika seseorang yang memiliki perilaku bermoral yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya, seperti makhluk-makhluk yang tadi saya sebutkan, ketika dia di kelahiran kembali yang akan datang, karena dia sudah menyesal, maka di sana tidak ada yang namanya kegembiraan. Hanya penderitaan-penderitaan, apalagi sukacita, apalagi ketenangan. Wah, selama hidupnya di alam menderita itu dia selalu yang namanya menderita. Tidak ada bahagianya, tidak ada kegembiraannya, sukacita, bahkan ketenangan. Nah, sama seperti makhluk-makhluk di neraka itu, tidak ada satu detik pun untuk menjadi tenang. Yaitu, kalau seumpama di kehidupan saat ini kita merasakan panas, nah kita bisa menuju kamar untuk menyalakan AC, kita menjadi tenang. Atau ketika kita ini sakit, kita berobat, kita menjadi tenang. Tapi di sana tidak ada. Setiap hari, setiap detiknya itu tidak ada untuk waktu dia menjadi tenang. Menderita, menderita, dan menderita. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki perilaku yang bermoral, yang bermanfaat, dan ketika Bapak Ibu memiliki perilaku yang tidak bermanfaat, juga akan memiliki bahaya dan penderitaan itu. Maka karena kita adalah orang-orang yang bijaksana dalam di sini
yaitu dia harus melihat mana yang baik untuk dirinya. Nah, kalau dalam bahasa Palinya itu wicaksa, yaitu melihat keseluruhan. Karena sudah melihat keseluruhan, kita kan akan menimbang-nimbang mana ini yang perlu kita pilih. Nah, makanya orang bijaksana itu karena sudah melihat semuanya akan memilih-milih, akan menimbang-nimbang. Kalau saya memilih ini, saya akan menderita. Kalau saya memilih ini, saya akan bahagia. Nah, yang namanya orang bijaksana tidak akan mungkin membuat dirinya ini menderita. Benar ya? Nah, yaitu akan memilih perihal yang baik-baik. Nah, inilah Bapak Ibu, dari pertanyaan dari Bante Ananda kepada Sang Buddha. Nah, semoga Bapak Ibu dalam kehidupan saat ini juga harus memiliki yang namanya perilaku bermoral yang bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi makhluk lain. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurente sakarang ewamewa itu dinang betanang upakapati ijhedang matitang tumhang hebamewa sami jatuh sape purendo sangkapa Cando panaraso yatha marico tiraso yatha sape deyo viva cando sabaro kovena sato mate bhava dvandarayo soghede kayo ko bhava abhiva tanasi lisane cang Buddha bacayena cataro dhamma vadhanti ayuwando sukhang palang bhavatu sabba mangalang raghantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena sada sodhe bhavantu te bhavantu sabba mangalang raghantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sada sodhe bhavantu te Bhavatu sabba mangalang raghantu sabba dewata